Halo, selamat petang semua. Bersama lagi dalam Sabda Harian dengan saya berkongsi kepemimpinan wanita belajar dari Rut. Nah, di dalam kitab Rut kita ada 4 nama saja yang terkenal dalam kitab Rut, yaitu Rut sendiri, Orpah, Naomi, dan Boaz. Keempat-empat ini yang menjadi watak utama adalah Rut sendiri. Jadi, siapakah Rut ini? Apakah latar belakang Rut ini sehingga namanya tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama? Nah, latar belakang Rut, dia bukanlah pemimpin, ya, tetapi dia seorang wanita biasa saja. Tapi dia kematian suami tanpa anak. Nasib yang sama juga dengan Orpah. Nah, kematian suami mereka ini tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Rut berbangsa Moab, dan Moab ini kedudukannya di sebelah timur Laut Mati. Dan bangsa Moab ini mereka menyembah berhala. Tetapi Rut setelah berkawin dengan Mahlon, dia menjadi percaya kepada Allah Israel. Nah, apa hubungan Rut dengan Boaz? Boaz ini majikannya, yaitu ketika Rut mengikuti Naomi ke tanah asal Naomi, yaitu di Bethlehem. Nah, Rut bekerja di ladang milik Boaz. Jadi Boaz adalah majikannya, tetapi kemudian Boaz itu menjadi suami kepada Rut. Nah, hubungannya pula dengan Naomi. Naomi ini adalah mertuanya, yang juga kematian suami bernama Elimelek. Suaminya Naomi ini meninggal ketika berada di Moab. Dan Naomi ini mempunyai 2 anak, yaitu Mahlon dan Kilon, yang juga kemudian meninggal di Moab, yaitu suami kepada Rut dan suami kepada Orpah. Jadi sekarang ini Naomi ini sebatang kara, tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak lagi. Dia hanya tersisa 2 menantunya, yaitu Rut dan Orpah. Nah, oleh karena Rut dan Orpah ini masih muda, maka mereka ada harapan untuk berkawin lagi, ada harapan untuk mencari kebahagiaan dia sendiri. Jadi mereka karena itu Naomi memutuskan kedua-dua menantunya ini, yaitu Orpah dan Rut, untuk pulang ke keluarganya, yaitu di Moab, supaya mereka boleh mencari kebahagiaan mereka sendiri, agar mereka boleh berumah tangga lagi. Karena tidak mungkin bagi Naomi untuk berkawin lagi dan mempunyai anak. Di dalam kitab Rut, di dalam Rut 1 pasal 11 hingga 13, di mana Naomi mengatakan, tidak mungkin saya akan bersuami dan mempunyai anak lagi. Kalaupun saya bersuami dan ada anak, katanya, tidak mungkin kamu akan menunggu anak itu menjadi besar dan berkawin dengan kamu, kata Naomi. Nah, kenapa Naomi berkata demikian? Ini karena ini budaya orang Yahudi, ya. Kalau suami meninggal tanpa anak, saudara kepada suami itu harus mengawini balu abangnya agar ada zuriat untuk abangnya. Nah, ini budaya orang Yahudi. Nah, kisah ini juga pernah disebut di dalam kisah Tamar. Ya, ingat Tamar, selepas suami pertamanya meninggal tanpa anak, dia dikawinkan lagi dengan saudara kepada suaminya, dan meninggal juga tanpa anak. Dan akhirnya mertuanya menjanjikan kepada Tamar supaya anak yang masih kecil itu tunggu menjadi besar dan akan berkawin dengan Tamar. Nah, ini mungkin pelik bagi kita, tapi ini budaya orang Yahudi. Oleh karena Naomi tidak mungkin, menurutnya tidak akan mungkin ada anak lagi berkawin dan mempunyai anak, katanya, maka
dia memutuskan kedua menantunya ini, Orpa dan Rut, untuk kembali ke keluarga masing-masing. Namun, Orpa walaupun sedih dan menangis, akhirnya dia mengikuti nasihat Naomi dan pulang ke rumah ibu bapanya. Manakala Rut tidak berpikir panjang, dia nekat untuk memutuskan mengikuti dan tinggal bersama Naomi. Nah, ini kisah ringkas dan latar belakang siapakah Rut ini dan hubungannya dengan Boaz dan hubungannya dengan Naomi. Nah, sekarang mari kita menjiwai ciri-ciri kepemimpinan yang ada dalam diri Rut sendiri. Saya hanya memberikan dua ciri yang paling utama, karena kita juga masa yang singkat. Jadi dua ini saja yang saya kongsikan kepada kita semua. Yang pertama itu, kita belajar kepemimpinan dari Rut melalui cara Rut mengambil keputusan, atau ciri kepemimpinan yang ada dalam diri Rut itu yang pertama, berani mengambil keputusan. Nah, menurut Rosan Tiran dalam bukunya Kembara Kepimpinan, kepimpinan itu pada dasarnya adalah tentang membuat keputusan. Tahu bila membuat keputusan, dan keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman, amalan, dan pemikiran. Itu menurut apa yang ditulis oleh Rosan Tiran dalam bukunya. Nah, Rut mengambil keputusan yang berani tanpa berpikir lama, karena situasinya pada waktu itu memerlukan dia untuk membuat keputusan segera. Bayangkan mak mertuanya itu memaksa mereka berpisah dengannya. Pulanglah, jangan ikut saya lagi, katanya. Jadi pada waktu itu Rut tidak boleh berpikir lama lagi, tidak dapat berpikir lama untuk hal itu. Mau tinggalkan mertuanya ataupun mau ikut mertuanya. Tidak ada masa dia berpikir lama. Maka itu saya katakan dia berani membuat keputusan, karena apa yang di depan Rut itu dan mertuanya belum jelas. Ini kan cerita Naomi pulang ke tempat asalnya di Bethlehem. Jadi tidak ada bayangan, sepatutnya tidak ada bayangan Rut apa akan terjadi kalau dia mengikuti Naomi. Di sini jelas bahwa dia berani mengambil keputusan, yaitu keputusan yang diambil olehnya itu mengikuti mertuanya. Yang jelas di sini itu, kalau dia ikut mertuanya ke Bethlehem, kedua-dua mereka ini tanpa suami, kedua-duanya balu. Dan menurut Rut pasal 1 ayat 21 itu, Naomi sendiri mengatakan bahwa mereka itu tidak mempunyai apa-apa. Nah, ini berisiko hidup susah dengan mertuanya. Okay? Berisiko hidup susah dengan mertuanya. Okay. Jadi, apakah keputusan yang diambil oleh Rut itu? Dia memilih untuk tinggal bersama dengan mertuanya. Dan ada 6 perkataan, 6 ayat, 6 ayat yang disebut oleh Rut kepada Naomi, sehingga Naomi dikatakan dalam Alkitab itu tidak dapat berkata apa-apa lagi. Nah, kita lihat dalam bab 1 ayat 16 itu, dia mulakan di situ, Rut mengatakan kepada mertuanya, "Jangan suruh saya pulang, benarkanlah saya mengikut mak. Kemana sejak mak pergi, saya akan ikut bersama," kata Rut. Yang kedua, di mana mak tinggal, di situ juga saya akan tinggal. Artinya, dia bersedia apa saja keadaan tempat tinggal mertuanya, dia sedia menerima keadaan. Yang ketiga, Rut berkata,
Bangsa emak, bangsa saya juga. Dia melupakan identitinya sebagai bangsa Moab dan mengakui bangsa Naomi. Yang keempat yang dia katakan kepada mertuanya, Allah yang disembah mak akan saya sembah juga. Juga melupakan agamanya yang menyembah berhala dahulu dan sekarang menerima agama atau Allah Naomi. Yang kelima, di mana sejak mak meninggal, di situ juga saya hendak meninggal dan dikebumikan. Dia memilih hidup semati dengan mertua dia. Kata-kata yang terakhir, dia katakan, biarlah Tuhan menghukum saya dengan seberat-beratnya jika saya membiarkan apa-apapun memisahkan kita kecuali kematian. Ini sangat luar biasa. Dia berani mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan mertuanya. Hidup nekat, hidup mati dengan mertuanya. Jadi kalau kita lebih menghayati ini, apa yang dia sebut ini betul-betul di luar pemikiran kita sebagai manusia sekarang ini. Mungkin kisah ini tidak akan berulang dengan kita, tapi baguslah kita belajar dari Ruth supaya kita tahu bagaimana Ruth ini sebagai menantu yang begitu nekat mengambil keputusan hidup semati dengan mertuanya. Nah, ini tentang kepimpinan, di mana sebagai pemimpin dia harus berani mengambil keputusan walaupun tahu apa risikonya. Pemimpin juga bersedia dengan apa yang akan berlaku hasil daripada keputusan yang diambil. Pendek kata, berani mengambil keputusan dan berani menanggung risiko. Ini ciri kepimpinan. Ya. Memang setiap pemimpin harus dia yang membuat keputusan. Jadi dia tidak boleh ragu-ragu dan dia tidak boleh berpikir panjang lama-lama untuk membuat keputusan, apalagi hal itu segera harus ada keputusan. Kalau dia memutuskan sesuatu, dia juga harus menanggung risiko. Dia harus sedia menerima risikonya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi, saya bercerita tentang peserta kelas CCM, yaitu kelas setiap hari Sabtu di Luther Seminary. Ramai dari peserta kelas ini terdiri daripada golongan wanita. Ramai, lebih ramai wanita daripada lelaki. Tahun ini 2026 baru kelihatan lelaki lebih ramai dari perempuan. Itu di mana kelas saya sendiri ada 27 orang dan di dalam 27 orang itu ada 12 perempuan dan ada 15 lelaki. Tetapi kelas 2 ada 20 perempuan dan ada 16 lelaki. Dan berikutnya kelas 3 juga perempuan lebih ramai daripada lelaki. Nah, ada lagi contoh yang saya ambil ini karena ini paling ramai pelajar, yaitu di PCS Cinutu dan Paroki Sikwati. Nah, pelajar di situ dalam satu kelas itu 53 orang. Dan daripada 53 orang itu ada 31 perempuan dan selebihnya itu lelaki. Jadi usia mereka ini yang mengikuti kelas ini, yang wanita-wanita ini kebanyakannya berumur daripada 40 tahun ke atas. Nah, paling saya kagum, tidak kurang juga yang berumur 60 tahun ke atas. Sudah bergelar nenek. Sudah bergelar nenek, tapi masih ada kerinduan untuk belajar. Nah, mereka ini berani membuat keputusan untuk belajar di usia yang sudah warga emas. Sekarang ini saya
Kalau mungkin yang umur 40 tahun itu mungkin masih biasa. Tapi kalau yang sudah bergelar nenek ini menurut saya ini luar biasa sudah ini. 60 tahun. Ada satu ibu yang saya WhatsApp, dia selalu bertanya saya WhatsApp personal. Jadi waktu saya menyediakan itu saya tanya dia, "Ibu berapa tahun sudah?" "Saya 64 tahun sudah," dia bilang. "Bulan 11 ini cukup 64 tahun." Dan ada ramai lagi sebenarnya, dia bukan satu orang saja. Kebanyakan mereka ini bergelar nenek sudah. Dan bayangkan yang lain itu pesara. Jadi kalau pesara itu mau hampir 60, 55 sehingga 60 tahun, lebih kurang begitu umur. Jadi mereka datang ini bukan tiada keluhan, tapi mereka tetap mau belajar. Antara keluhan yang saya dengar itu, mereka bilang takut gagal, takut tidak dapat bayar, takut tidak dapat menyelesaikan, sebab banyak kesibukan, dia bilang. Yang ibu yang saya tanya ini, dia bilang ujung minggu saja saya pulang di kampung, dekat dengan ini Luther Seminary, untuk datang belajar. Hari-hari biasa saya ke Papar, dia bilang, untuk jaga cucu saya, dia bilang. Bayangkan ini kesungguhan dia belajar. Mereka, walaupun dengan kesibukan, mereka tetap memutuskan untuk belajar di usia yang warga emas ini. Nah, siapakah mereka ini yang datang belajar di LS ini setiap ujung minggu, mengambil sijil pelayanan gereja atau Certificate Church Ministry? Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah datang dari sekitar Matunggung dan Kudat, dan ada yang dari jauh dari Pitas datang ke sini, kawasan Kota Marudu juga datang belajar di sini. Karena mereka perlu belajar untuk keperluan pelayanan, terutama yang sudah ditabis sebagai pelayan sukarela, yang disebut sebagai tumpuk. Mereka itu diwajibkan untuk belajar. Jadi bayangkan mereka dari dulu sebagai tumpuk, tidak pernah belajar, dan sekarang mereka didorong untuk belajar. Dan akhirnya mereka datang belajar di Luther Seminary. Dan selepas itu, dan yang selebihnya itu ada juga yang datang atas kehendak sendiri. Atas kehendak sendiri, atas keinginan sendiri. Tapi sebenarnya walaupun mereka belajar, dalam hati itu mereka sebenarnya mau melayani sudah. Mau melayani, tapi mereka ragu-ragu melayani karena tidak ada ilmu. Jadi mereka belajar dulu, baru mereka membuka diri di dalam pelayanan. Keputusan-keputusan yang diambil itu menentukan masa depan. Ruth dengan keputusan yang dia buat telah mengubah masa depan. Nah, hasil dari keputusan yang dia buat itu, mari kita lihat. Yang pertama itu dia memiliki suami yang kaya, yaitu Boaz. Dikatakan Boaz ini kaya, dan dia juga dari keluarga Naomi, keluarga terdekat Naomi. Yang kedua, dari keputusan yang dia buat mengikuti Naomi itu, akhirnya dia mengubah kesedihan Naomi itu kepada sukacita. Sebab anak yang dia lahirkan itu dari suaminya Boaz, itu bukan hanya cucu Naomi, tetapi itu juga menjamin hari tua Naomi. Nah, dalam Rut 4 ayat 15b, nah, dikatakan di sana, sekarang dia, yaitu Rut, telah memberikan hidup yang baru kepadamu, yaitu kepada Naomi, dan menjamin hari tuamu. Yang paling penting dari keputusan yang dibuat oleh Rut adalah Rut menjadi orang penting yang disenaraikan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Sama seperti Rahab yang disebut dalam kitab Yosua. Jadi anak Rut bernama Obed menjadi datuk kepada Daud. Jadi bila kita sebut Raja Daud, ini adalah nenek moyang Yesus. Kita boleh rujuk di dalam silsilah Yesus yang ditulis oleh Injil Matius. Kita lihat di situ
Dia tulis Obed, dalam kurungannya ditulis Ruth. Berarti Obed itu namanya adalah Ruth. Jadi Matius sengaja menulis di sana untuk memberitahu kita bahwa Ruth adalah ibu kepada Obed. Dia bukan bangsa orang Yahudi, tetapi dia dimasukkan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Keempat itu, dengan pilihan atau keputusan yang dibuat oleh Ruth, maka Ruth menjadi orang yang dikenang sepanjang zaman karena dia menjadi nenek moyang juru selamat. Nah, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sebagai pemimpin atau bakal pemimpin, kita jangan takut membuat keputusan. Oke. Walaupun kita belum tahu apakah terjadi masa depan itu, kita belum pasti apa akan berlaku dengan keputusan yang kita buat itu. Kita hanya perlu berani membuat keputusan dan bersedia menerima risiko. Kan? Jadi di sebalik ketakutan kita akan risiko itu pasti ada hasil yang baik. Jadi marilah kita belajar seperti Ruth, berani mengambil keputusan dan bersedia menerima risiko. Nah, pelajaran kedua yang kita belajar bersama, saya kongsikan kepada kita semua adalah ciri kepemimpinan kedua yang boleh diambil dari Ruth adalah Ruth memiliki kasih sayang. Kasih itu bukan kata-kata, tetapi kasih itu tindakan melalui kepedulian, tanggung jawab, dan kesanggupan berkorban. Semua ini kita boleh dapat lihat di dalam diri Ruth. Yang pertama, Ruth yang mencari inisiatif untuk mendapatkan makanan, yaitu memungut barley yang jatuh dari tangan penuai di dalam Ruth 2 ayat 2. Di sini dia tunjukkan tanggung jawabnya untuk kehidupan mereka berdua. Dia yang mencari inisiatif, bukan disuruh oleh Naomi, tapi dia mencari inisiatif untuk mendapatkan makanan dengan bekerja di ladang Boas. Dan yang kedua, kasih sayang yang kita boleh lihat dalam diri Ruth itu adalah ketika dia makan di rumah Boas, yaitu Boas menjemput dia makan sebagai majikannya, dan lepas dia makan dan kenyang, dia menyimpan makanan itu untuk mertuanya. Dia mengambil makanan dan menyimpannya untuk mertuanya. Boleh lihat dalam Ruth 2 ayat 14. Nah, setelah dia pulang, dia betul-betul memberikan makanan itu kepada mertuanya. Di dalam Ruth 2 ayat 18. Jadi dia sangat peduli akan mertuanya. Apa yang dia makan juga ada untuk Naomi. Ini kasih sayang Ruth kepada mertuanya. Nah, yang ketiga, kita dapat mengetahui kasih sayang Ruth itu melalui kesaksian kaum wanita atau kaum perempuan yang menyatakan kepada Naomi bahwa menantu Ruth itu mengasihi Naomi. Ya. Saya bacakan dalam Ruth 4 ayat 14. Ayat 14. Kaum perempuan di tempat itu berkata kepada Naomi, "Pujilah Tuhan hari ini. Dia telah memberi kamu seorang cucu untuk memelihara kamu. Semoga anak ini terkenal di Israel. Menantumu yang mengasihi kamu telah memperlakukan kamu lebih baik daripada 7 anak lelaki." Nah, ini kesaksian ini para wanita yang melihat kejadian itu. Yang keempat pula, kasih Ruth yang mendalam kepada Naomi ditunjukkan melalui kesanggupan dia berkorban. Yaitu dia sanggup meninggalkan keluarganya sendiri, bangsa dia sendiri, kepercayaan lamanya, dan juga mungkin melupakan kesenangan sendirinya yang dia boleh dapat dari keluarga asalnya.
yaitu di Moab. Dia korbankan semua itu semata-mata mau menemani Naomi yang tidak mempunyai sesiapa lagi. Nah, ini kasih sayang Rut yang mendalam kepada mertuanya. Nah, menurut Rosantiran lagi, kasih sayang adalah satu kecekapan kepimpinan yang diperlukan bagi mencari satu kehebatan, baik dalam satu syarikat, baik dalam satu organisasi, maupun di dalam keluarga itu sendiri. Kasih sayang merupakan ramuan penting dalam kejayaan dan kekayaan. Rut membuktikan kasih sayangnya mengubah kehidupan dia dan mertuanya. Nah, saya ada cerita agar kita mengingat bahwa kasih itu penting. Ada satu cerita di mana sebuah keluarga ini, suami istri dan satu putri mereka. Suami istri ini selalu tidak sependapat. Dan anak itu merasakan bahwa dia kurang diperhatikan, kurang merasa kasih sayang. Nah, satu hari si ibu ini membuka pintunya dan dia melihat ada 3 orang duduk di luar pintu. Dan dia mengatakan, pasti kamu lapar, silakan masuk. Jadi dia menjemput ketiga orang itu masuk. Tapi salah satu daripada mereka itu berkata, kamu hanya perlu menjemput satu daripada kami. Saya bernama Love, dia bernama Success, kejayaan, dia bernama Wealth, kekayaan. Jadi si ibu ini masuk balik di rumah dan berkata dengan suaminya. Suaminya mau kejayaan, istrinya mau kekayaan. Anaknya tiba-tiba menyambut, saya mau love, karena saya tidak merasa kasih di dalam rumah ini, katanya. Dan akhirnya, ibu dan bapak ini mengalah dan menjemput Love masuk di dalam rumah. Nah, si ibu membuka pintu dan siapa Love di sini? Masuklah. Dan Love berdiri, masuk di rumah. Tetapi yang 2 orang ini, Success dan Wealth ini, turut masuk. Si ibu bilang, saya mau Love saja. Love saja yang kami mau. Jadi, Love mengatakan, di mana ada love, disitulah success dan wealth akan ada. Maksudnya, kalau dia memanggil Love, kedua-dua orang itu akan ikut bersama. Jadi ini satu pengajaran bahwa kasih sayang itu seperti yang ditulis oleh Rosantiran, kasih sayang itu merupakan ramuan penting di dalam kejayaan dan kekayaan. Nah, cerita ini menegaskan bahwa kasih itu paling utama dan itulah sifat Allah sendiri, yaitu kasih. Kasihnya, dengan kasihnya yaitu kasih Tuhan, Dia memberikan kita kehidupan yang baru dan sesiapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, apa yang kita belajar adalah kita akan menjadi pemimpin yang belajar terus mengasihi. Rudy Giuliani berkata, jangan jadi pemimpin jika Anda tidak menyayangi orang. Ini juga ditulis oleh Rosantiran dalam bukunya, Kembara Kepimpinan. Ini sangat menyusuk dalam hati ya. Jangan jadi pemimpin jika Anda tidak menyayangi orang, katanya. Sebab satu kunci kejayaan seorang pemimpin itu, dia memiliki kasih sayang. Karena kasih sayang itulah mampu mengubah segala situasi atau keadaan. Karena kasih sayang Ruth kepada mertuanya yaitu Naomi, kehidupan mereka berubah. Duka cita menjadi sukacita, hidup susah menjadi hidup senang. Kasih sayang yang mereka miliki itu memberikan semangat mereka untuk terus bertahan hidup. Marilah menjadi pemimpin yang selalu belajar mengasihi, terlebih di dalam keluarga, di tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Tidak ada istilah yang gagal, tidak ada istilah gagal mengasihi, karena kita ini pengikut Kristus
mesti saling mengasihi. Untuk yang terakhir, marilah kita menjadi pemimpin yang berani mengambil keputusan dan bersedia untuk menerima risiko. Kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, keputusan yang kita buat, mungkin risiko yang kita terima itu tidak ada, tetapi hasil yang baik kita akan terima, seperti Ruth. Dan marilah kita sebagai seorang pemimpin terus mempraktikkan kasih di mana saja kita berada. Sekian perkongsian saya untuk malam ini. Terima kasih.